Apa itu sel? Sel adalah betul. Sel itu Izin adalah jawab, Bu. iya boleh. Satuan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang menjadi dasar penyusun tubuh kan, Bu? Betul ya. Betul ya. Eh, ini ya suara ibu nembus kah? Oke, jadi betul ya, sel itu adalah unit struktural terkecil pada makhluk hidup, kemudian dia juga bisa disebut dengan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup yang betul-betul bisa menjalankan fungsi kehidupan. Struktural itu artinya tuh penyusun tubuh gampangnya. Kalau fungsional itu melakukan fungsi kehidupan, entah itu bernapas dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kamu karena ada proses respirasi sel. Atau, respirasi itu kalau diartikan secara bahasa tuh sebetulnya adalah, pengubahan oksigen gitu ya, lebih mudahnya menjadi energi. Nah, energinya buat apa? Buat gerak, buat ngapa-ngapain, banyak lah. Sebentar ya, Ibu ditelepon Bu Adis. Udah nggak? Oh, masih, oke. Lanjut ya. Nah, ini udah sel. Nah, ini kita cara ngelihat sel udah pasti kita pakai mikroskop ya, karena kita nggak bisa pakai mata telanjang nih, nggak bisa, gitu. Dia harus pakai mikroskop. Kalau misalkan yang kemarin kita belajar di kelas TKA, mikroskop itu sebetulnya ada banyak jenisnya ya. Kalau mikroskop cahaya, nih yang kayak gini nih, ini namanya mikroskop cahaya nih. Itu kita baru bisa ngelihat sel, in general aja. General itu apa misalnya, Bu? Jadi misalkan kalau di bawah mikroskop cahaya tuh ini sebuah sel, kemudian ada sebuah inti di dalamnya. Ini kayak gini aja kelihatannya, bulet terus tengahnya ada titiknya. Nah, itu gambaran sel kalau dilihat dari mikroskop cahaya. Jadi kita nggak bisa ngelihat sampai organelnya. Kalau mau dilihat sampai organelnya berarti kita perlu yang namanya mikroskop elektron. Kalau mikroskop elektron dia kelihatan semua. Oh, ada inti sel, ada bagian mitokondrianya, ada bagian retikulum endoplasmanya, ada ribosomnya, dan seterusnya. Nah, itu baru bisa dilihat pakai mikroskop elektron ya. Kalau orang zaman dulu, berarti kalau dia ngelihat mikroskop, ya mikroskopnya kelihatannya cuma kayak gini doang nih, yang ini. Jadi kelihatan kayak ada bulat terus ada titik tengahnya. Titiknya berarti inti selnya, gitu ya. Oke, ini adalah gambaran penemu sel. Langsung aja Ibu ke sejarah penemuan sel. Yang pertama itu ada Robert Hooke. Kalau Robert Hooke itu penemuan apa? Ada yang masih ingat nggak? Penemu mikroskop juga sama dinding Hmm, sel mati. dinding sel? Dinding sel? Dinding Oh, sel mati. pada tumbuhan Pada apa? tumbuhan apa? Eh, Ayo, masih ingat nggak? Ayo, masih inget nggak? Oh, ini apa namanya? Gabus nggak sih, Bu? Gabus. Iya, Iya, betul. betul. Oke, betul Oke, ya, betul guys. ya, Jadi, Gels. Jadi, boleh. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tanaman gabus itu yang pertama kali dilihat sama Robert Hooke. Nah, Robert Hooke tuh ngelihatnya pakai apa sih? Pakai mikroskop. Mikroskopnya tuh kayak gini nih bentuknya. Set. Nah, kecil ya, dia tuh kayak teropong tapi ngadepnya ke bawah gitu. Nah, ini tuh cuman bisa ngelihat sel bentuknya seperti ini doang nih. Jadi dia kayak ada sebuah tumpukan-tumpukan si bulat-bulat.
tapi nggak begitu kelihatan strukturnya sebenarnya apa. Tapi menurut si Robert Hooke ini tuh disebutnya adalah kamar atau ruang kecil. Oh, bagian dari tumbuhan yang paling kecil itu bentuknya adalah kayak kamar-kamar, dia bilang kayak gitu. Kamar-kamar atau ruangan kecilnya dia sebutnya namanya selula. Nah, makanya Robert Hooke itu disebut dengan atau dia itu adalah penemu pertama kali sel. Penemu pertama kali sel dengan menyebutnya sebagai selula atau kamar, boleh juga ruang kecil. Nah, cara dia meneliti itu dengan cara apa? Dia tuh motong tanaman gabus. Gabus di sini tanaman ya, bukan bukan gabus lele ya, beda ya. Dia ngelihat tanaman gabus, sama dia dipotong melintang, dilihat di bawah mikroskop, ternyata struktur dalamnya itu bulat-bulat. Nah, dia sebutnya itu sebagai selula atau kamar kecil gitu. Nah, terus penelitian dia dilanjutin sama Leeuwenhoek. Kalau Leeuwenhoek, mana nih gambar Leeuwenhoek? Nah, mana ya? Oh, ini. Oke, Leeuwenhoek itu mikroskopnya kurang lebih kayak gini nih. Cuman ibu nggak dapat gambar rangkaiannya kayak gimana. Nanti kalian boleh cari sendiri ya. Kalau Leeuwenhoek itu pengamatannya adalah pada protozoa. Dia tuh sebenarnya neliti air. Ya, jadi dia ngambil sampel air, dia taruh di bawah mikroskop. Setelah di bawah mikroskop, terus dia ngeliat, oh ada yang bergerak-gerak di air. Bergerak-gerak ini apa sih sebenarnya? Maka dia simpulkan itulah yang disebut dengan sel sama si Robert Hooke. Nah, maka di situ dia bilang sel itu adalah sesuatu yang hidup. Kenapa hidup? Karena dia bisa ngelihat pergerakannya. Jadi si Anthony Leeuwenhoek itu dia ngelihat sel melalui sel protozoa dan juga sel bakteri. Bisa gerak-gerak aja sih, dan dia bergerak. Maka dia punya kesimpulan kalau sel itu adalah sesuatu yang hidup. Dia adalah benda yang hidup. Nah, itu kalau versinya Leeuwenhoek. Nah, lanjut. Ada juga Matthias, Jacob Sladen, dan Swan. Kalau mereka, ini dia berteman ya. Berteman. Ada Sladen sama si Swan. Kalau misalnya Sladen, itu adalah yang menyebut kalau unit struktural paling kecil dari sel tumbuhan itu disebutnya dengan sel. Unit struktural terkecil tumbuhan gitu ya, adalah sel. Nah, kalau si Swan itu yang bagian hewannya. Jadi menurutnya Swan, unit struktural terkecil pada hewan itu disebutnya juga sel. Jadi antara sel tumbuhan dan sel hewan itu yaitu adalah bagian terkecilnya. Kalau berkumpul nanti namanya jadi jaringan gitu. Jadi kamu boleh sebut dia atau mereka ya sebagai Sladen ini penemu sel tumbuhan. Kalau si Swan ini adalah penemu sel hewan. Kayak gini ya. Kemudian mereka punya teori yang mereka tulis secara bersama. Teorinya adalah sel merupakan unit struktural terkecil. Terkecil. Nah, ini teorinya Sladen sama Swan. Oke, lanjut. Dilanjutkan sama penelitiannya Durjadin sama Purkinje. Ada yang masih inget gak apa hasil temuannya mereka? Durjadin Ini sama apa Purkinje. protoplasma sama sarkode. Sarkotnya bunyinya siapa? Bunyinya siapa? Sarkot itu Durjadin. Felix Durjadin. Felix. Satunya Sama satu lagi ya protoplasma. protoplasma. Itu apa sih? Sarkot sama protoplasma itu apa? Pokoknya dia tuh kayak dalam bentuk cairan gitu, Bu. Iya, betul. Betul. Oke. Jeff, itu suara kamu kayak balik gitu. Kamu dua device kah? Enggak, Bu, cuman satu. Nah ini udah hilang sekarang. Betul ya. Jadi kalau misalnya Durjadin sama Purkinje itu adalah penemu cairan sel. Yang pertama kali menemukan sebetulnya itu adalah Durjadin. Nah, tapi Durjadin dulu namanya adalah Sarkot. Sebetulnya sama aja ya. Dia cuma beda istilah aja kok. Kalau misalnya Purkinje namanya sebagai protoplasma. Protoplasma. Ingat ya nak, kalau semua yang namanya plasma di biologi itu artinya adalah cairan.
gitu. Jadi kalau kamu dengar plasma pada sel darah itu berarti cairannya. Sitoplasma. Sito itu artinya sel, plasma itu artinya cairan, berarti cairan sel. Protoplasma juga sama ya, dan seterusnya. Pokoknya ada plasma-plasmanya berarti dia ringin cairan. Tuh, kalau misalnya Sarkot itu penamaan sama si Durjadin. Tapi kalau misalnya Purkinje itu nama ini ya si protoplasma ini. Purkinje. Nah, sebetulnya cairan yang ada pada sel itu adalah cairan yang menunjang aktivitas sel itu sendiri. Jadi dia ibaratnya kayak nutrisi dan juga airnya buat kehidupannya si sel. Gitu. Nah, si cairan ini didapetin dari mana ya? Dari proses makan, menyerap, dan lain sebagainya kan air bisa masuk ke dalam sel tumbuhan dan sebaliknya bisa keluar dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya. Nah, pernyataan kalau misalnya si cairan sel ini bisa menunjang kehidupan selnya itu sebetulnya diteruskan sama si Max. Max ini dia meneliti protoplasma yang udah ditemuin sama Purkinje. Dia bilang kalau protoplasma itu berisi nutrisi yang menunjang kehidupan sel. Menunjang kehidupan sel sehingga sel itu bisa jadi hidup. Jadi di dalam sel itu banyak hal yang nanti bisa mendukung sel itu untuk hidup dan melakukan aktivitas seperti makhluk hidup. Atau kamu bisa bilang kalau si Max ini adalah pencetus teori bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil. Dia ngomong fungsional dari mana? Dari si protoplasma itu yang ternyata di dalamnya itu banyak hal, banyak nutrisinya, banyak organel yang terbang-terbang gitu. Yang itu yang mendukung kehidupan selnya. Maka dia punya teori sel merupakan unit fungsional terkecil. Nah, kemudian kita ke Virchow. Kalau Virchow penemuannya apa? Nih masih ingat? Sel dari sel sebelumnya sama Oke. sel itu unit hereditas terkecil atau Hmm, pola hmm, hmm. keturunan. Kalau misalnya Rudolf Virchow bunyinya yang sel dari sel sebelumnya bunyinya apa? Omnis cellula e cellula. Oke, betul. Omniselul, omniselul, selul ya. Artinya adalah sel berasal dari sel sebelumnya. Kayak kalian. Kalian berasal dari sel ayah sama sel ibu. Nah, berarti kan dari sel juga tubuh kita. Itu adalah yang sesuai sama si Rudolf Virchow. Atau dia juga yang mencetuskan teori kalau sel merupakan unit hereditas. Berarti dia adalah salah satu hal atau salah satu yang nantinya bisa mengakibatkan adanya pola keturunan. Kayak gitu, itu namanya hereditas. Hereditas. Di dalamnya kan juga ada DNA-nya ya. Satu lagi yang belum ada di sini, nama tokohnya adalah Robert Brown. Kalau Robert Brown, dia adalah penemu inti sel. Jadi dia meneliti sel. Kalau misalnya Robert Hooke itu kan dia ngelihat sel itu sebagai kamar-kamar kecil. Jadi kayak bulat doang gitu. Nah, tapi menurutnya Robert Brown, pernyataan Robert Hooke ini tidak sepenuhnya benar. Karena menurut penelitiannya si Robert Brown, pas dia ngelihat sebuah sel, ternyata sel itu punya kayak ada bayangan yang lebih tebal di dalamnya. Bayangan yang lebih tebal. Nah, yang lebih tebal inilah yang dia sebut dengan inti sel. Jadi dia mematahkan Robert Hooke kalau misalnya sel itu adalah kamar kecil. Oh, kamarnya itu ternyata ada bendanya loh di dalamnya, yaitu inti sel atau nukleus. Jadi kamu boleh bilang kalau misalnya Robert Brown itu adalah penemu nukleus. Nah, itu ya, itu buat sejarah sel. Ini nanti kamu baca sendiri aja. Ini tuh yang tadi Ibu jelasin sebenarnya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, react. Bu, mau di screenshot yang tadi? Ini. Nggak usah di Iya. screenshot kan nanti ibu kasih PPT-nya.
Yes. Yes. Ada lagi? Ada lagi? Aman-aman? Kalau aman react dulu. Berarti udah paham. Oke. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah komponen kimiawi sel. Ini nanti diartikan sendiri dari penjelasan ibu yang tadi. Kalau struktural berarti penyusun tubuh paling kecil. Kalau fungsional berarti bisa menjalankan fungsi kehidupan. FX tuh fungsi nggak sih? Kamu kalau belajar MTK, samain aja lah ya. Nah, fungsi kehidupan itu kayak bernafas, terus berkembang biak. Kan sel bisa berkembang biak ya. Bisa sebelah jadi satu, satu jadi dua. Dan seterusnya. Biak bisa kan fungsi ini menyebabkan adanya pola keturunan. Kok bisa dia ada pola keturunan? Buktinya apa? Dari satu sel bisa jadi dua sel. Berarti bisa beranak gitu. Artinya ada sesuatu yang diturunkan. Kemudian apalagi buktinya karena sel itu ada DNA-nya. DNA ini kan yang membawa sifat ya, pembawa sifat gitu. Dah. Kemudian, apa lagi? Oke, kemudian ada komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel ini secara garis besar sebetulnya dia dibagi jadi dua. Ada komponen yang bersifat organik sama satu lagi yang bersifat anorganik. Bedanya dari mana, Bu? Bisa dari ukurannya aja. Kalau organik berarti dia yang cenderung belum terurai. Jadi ukurannya masih besar-besar. Contohnya misalnya karbohidrat, kemudian protein, lemak atau lipid, sama satu lagi, apa yang belum? Karbo, protein, lemak, asam nukleat. Asam nukleat itu contohnya adalah DNA. Nah, kalau misalnya anorganik itu contohnya adalah air, kemudian mineral, vitamin, dan lain-lainnya. Kecil-kecil aja yang udah terionisasi atau udah berkurang ukurannya. Ya, yang pertama ini nanti apa? Yang membangun struktur selnya, betul. Ada karbo, protein, lemak, kayak misalnya kemarin kalau kita belajar membran sel. Membran sel isinya apa sih? Isinya ada lemaknya, ada lipidnya, gitu ya. Oh, ada proteinnya yang besar itu. Ada karbohidrat chain-nya, ya kan? Dan seterusnya. Betul, dia yang menyusun struktur selnya. Ada airnya juga dalamnya yang ada di protoplasma dan seterusnya ya. Nah, mereka akan punya fungsi masing-masing. Tapi Ibu nggak akan bahas fungsinya. Fungsinya nanti silakan dibaca sendiri ya. Karbo buat apa? Kemudian protein buat apa? Protein itu nanti yang akan menghasilkan enzim biasanya dalam bentuk enzim atau hormon itu. Hormon dan enzim kamu tuh dari protein. Makanya kenapa kita itu harus pintar untuk memilah-milah protein yang kita makan. Kalau misalnya orang kebanyakan protein dari protein yang kurang sehat, misalnya ayamnya tuh ayam negeri terus gitu, itu nggak bagus juga nak. Jadi kamu boleh makan ayam tapi nggak boleh kebanyakan juga, harus dengan kadarnya ya. Karena apa? Karena kebanyakan protein itu bisa memengaruhi jumlah hormon kamu. Entah itu hormonnya jadi membludak atau hormonnya jadi tambah sedikit. Nah, jadi kalau misalkan ada statement begini, kamu jangan kebanyakan makan telur, nanti bisa jerawatan. Jangan kebanyakan makan telur, nanti bisulan gitu misalnya. Itu sebenarnya tidak benar. Tapi kalau dihubungkan dengan biologi, berarti bisa jadi orang tersebut kebanyakan protein. Tapi entah protein yang tidak cocok dengan dia apa gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau kita makan semuanya gizinya harus seimbang. Nggak boleh terlalu banyak atau sedikit. Terus pilih-pilih protein yang sehat gitu ya. Dibaca juga ini lemak sama asam nukleat. Asam nukleat itu ada dua ya. Ada DNA sama satu lagi RNA. Sama-sama menjadi pola keturunan ya. Membawa informasi genetik gitulah ya.
Lemak juga demikian. Lemak itu nanti yang membentuk membran plasma, ini penting sekali nih. Kan membran plasma bentuknya gini ya. Ini ada apanya nih? Fosfatnya gitu ya. Yang atasnya lipidnya. Tuh. Kemudian air itu pelarut. Pelarut ya, berarti dia yang tugasnya melarutkan. Kemudian dia adalah pemercepat reaksi bareng sama enzim atau dia disebutnya katalisator, dan air itu adalah pencetus reaksinya. Reaksi dalam seluruh tubuh makhluk hidup tidak akan bisa berjalan tanpa adanya air. Makanya kalau kamu kekurangan air, tubuhmu ngelek. Kalau kamu kekurangan air, berat badan cenderung naik gitu. Kenapa? Karena tidak ada proses pembakaran dalam tubuh kamu. Kemudian mineral dan vitamin, biasanya dia buat menjaga metabolisme aja, dan seterusnya ya. Dibaca lagi sendiri. Ini udah selesai sejarah sama komponen kimiawi. Nggak banyak kan ya? Nanti yang banyak di struktur. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ibu, nanti yang transportasi difusi sama osmosis itu kapan? Hari ini juga. Oke. Mm-mm. Yang terpisah itu yang pembelahan sel. Pembelahan sel Senin kali ya, Senin malam mungkin ya. Oke, ini Bu Chef, nanti Ibu bagikan ke kamu ya. Selanjutnya, apa dulu? Struktur sel ya, biar nyambung sedikit. Oke, lihat di sini. Oh ya, PPT Ibu tuh sudah ada di mana? Di LMS kamu, jadi silakan dibaca. PPT Ibu sekarang udah nggak kosong, nggak kayak pas kelas 11. Jadi kalian bisa baca tulisannya, kayak fungsi-fungsinya tuh Ibu tulis semua. Kamu tinggal lengkapin aja. Terus yang ini nanti Ibu kirimkan menyusul aja ke kalian. Dan cek ke itunya ya, ke PJ-nya masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah struktur dari sel. Struktur sel. Nah ini ya, sel itu tapi yang harus kalian ingat itu adalah, oh ini tadi sudah nih, yang didefinisikan sama Geviano nih. Sel merupakan unit struktural terkecil, udah ya. Nah yang selanjutnya adalah jenis-jenis sel dulu sebelum ke struktur. Ibu mau kalian mengingat-ingat ya. Bedanya sel prokariotik dan eukariotik ini akan Ibu ulang-ulang karena menjadi konsep dasar sampai kamu kelas 12. Apa itu bedanya sel pro dan eu? Memiliki apa, Mozi? Oh, berarti ada yang nggak punya inti sel. Inti sel apa membran inti sel? Iya, beda ya. Beda antara inti sel dan membran. Dan Kalau ini, membran kalau ini. Ada lagi, Bu. apalagi tuh? Apalagi tuh? Ukurannya itu kalau prokaryotik dia tuh kecil, lebih kecil. Pokoknya kalau eukaryotik itu lebih gede gitu, Bu, ukurannya. Betul. Benar ya. Kalau prokariotik biasanya Prokaryotik ukurannya lebih biasanya kecil ukurannya karena dia contohnya adalah apa? Bakteri, kan bakteri ukurannya kecil. Nah, bakteri itu inti selnya ya udah dia tersebar aja kayak gini. Ini inti sel. Dia nggak ada yang nutupin, tidak ada yang membatasi inti sel sama sitoplasmanya. Ini sitoplasma atau cairan selnya kan. Nah, tapi kalau yang eukariotik ada. Jadi di sini misalnya ibu punya inti sel nukleus. Nukleusnya itu punya membran inti. Membran inti. Jadi si intinya itu nggak keluar-keluar kemana-mana. Dia tetap ada di situ. Kemudian ada yang membatasinya itu membran inti. Itu bedanya. Kalau prokaryotik siapa? Prokaryotik itu hanya bakteri. Hanya bakteri. Sekecil-kecilnya amuba, itu dia adalah eukaryotik. Jadi jangan salah konsep ya. Prokaryotik itu bakteri. Kalau misalnya eukaryotik itu semua makhluk hidup apa? Ada dong. Kan ada protozoa. Protozoa ada yang punya flagel. Mm-mm. Flagel itu tidak bisa jadi pembeda sebetulnya, tapi eh,
tidak semua eukariotik itu akan punya flagel. Yang punya flagel itu hanya si protozoa itu, karena dia buat bergerak ya. Tapi protozoa, kalau misalkan kita lihat di mikroskop, dia ada membran intinya. Makanya dia nggak bisa dikelompokkan jadi bakteri. Gitu. Jadi eukariotik itu mulai dari protista. Protista, ada yang mirip hewan namanya protozoa. Ada yang mirip tumbuhan namanya alga. Jadi alga atau ganggang yang biasa kamu makan itu bukan tanaman ya, tapi itu adalah protista mirip tumbuhan. Kemudian ada apa lagi? Jamur. Setelah jamur ada plante, sama ada animalia. Nah, ini semua adalah eukariotik. Ini tuh pasti keluar lah salah satu soal tuh tentang pro dan eu. Ini adalah yang prokariotiknya. Tuh, dia tidak punya membran inti, ya. Kemudian apalagi ya? Kalau Ibu lihat strukturnya di sini apa yang khas dari dia? Dia punya plasmid. Jadi materi genetik dia tuh sebetulnya ada dua. Ada satu plasmid, yang kedua adalah nukleoid. Nukleoid itu nukleusnya. Tapi namanya adalah nukleoid, bukan nukleus. Ya, kalau si plasmidnya itu fungsinya adalah untuk resistensi antibiotik. Untuk resistensi antibiotik. Dia sebagai DNA tambahan. Nah, plasmid itu hanya dipunyain sama siapa? Sama bakteri aja, makhluk hidup yang lain nggak punya. Kemudian biasanya plasmid yang ada di bakteri itu nanti dimanfaatkan untuk bioteknologi atau rekayasa genetika. Teknologi. Kalau kamu pernah dengar istilah insulin, ya, hormon insulin itu kan hormon yang sebetulnya sudah ada dalam tubuh kita. Tapi kalau orang yang kena diabetes, dia gagal untuk memproduksi insulin. Hormon insulin itu bisa diperbanyak dengan memanfaatkan plasmid yang ada pada bakteri. Dia bisa disisipkan di dalam plasmid gitu. Nanti kamu belajar tuh, gimana caranya bikin insulin dari plasmid. Apa ibu pernah yang ngajarin di kelas 10? Ibu lupa deh. Sekilas mungkin ibu pernah cerita. Kemudian kalau nukleoid, ini jadi materi genetik utama. Berarti dia yang akan menentukan aktivitas sel itu apa. Kan kalau misalnya nukleus di dalam tubuh kita, atau inti sel dalam sel tubuh kita, itu fungsinya mengatur aktivitas selnya. Nah, itu berlaku sama nukleoid. Jadi dia fungsinya sama seperti inti sel yang ada pada tubuh eukariotik ya. Itu perbedaannya. Kalau ribosom sama-sama punya dan banyak tersebar. Oh, kemudian kalau misalnya bakteri dia punya dinding sel, sama punya kapsul. Jadi dia tuh membrannya ada banyak tuh lapisannya. Pertama membran sel, kemudian dilapisi dinding sel, baru ke kapsul. Ibu nggak akan tanya banyak tentang sel prokariotik karena sebetulnya kita sudah pernah bahas bakteri sampai ke akar-akar kan sebetulnya. Udah pernah semua. Ini nanti tinggal dibaca lagi aja. Sama apa lagi? Oh, ini eukariotik. Nah, eukariotik itu ada sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, pertanyaan ibu, bedanya apa sel hewan sama sel tumbuhan? Bedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Kemarin ibu bikin apa di Clovac ya? Nolisen. Ini untuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya apa ini di dinding? Dinding apa? Dinding sel, Dinding sel. Kalau klorofil, kloroplas. oh kloroplas. Iya, klorofil isinya kloroplas gitu ya. Fak, vaku, wala. No itu artinya tidak punya ya. Li, lisosom, Sentro, iya. Sentrosol bisa, sentriol bisa, sentrosom bisa gitu ya.
Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau sel tumbuhan bedanya ini sama sel hewan. Jadi sel tumbuhan punya diklofag tapi tidak punya lisen. Nanti tinggal dibalik aja. Kalau sel hewan berarti punya lisen, tidak punya diklofag. Punya sih faknya atau vakuolanya, tapi dalam ukuran yang kecil. Tuh, nanti ini diingat-ingat aja. Oke, kemudian nih struktur selnya. Ibu buka satu-satu langsung ya untuk struktur selnya. Yang pertama itu adalah membran plasmanya atau membran sel, sama ya, membran plasma dan membran sel. Oke, ini membran selnya. Untuk membran inti juga sama, kayak gini juga. Yang pertama, kalau digambarin lagi, ibu gambar di sini ya, ibu besarkan di sini. Nanti kamu kalau itu di zoom aja PPT ibu. Kalau ibu gambarin tuh kayak gini kan kemarin, ya nggak? Ke terlalu bawah kayaknya ya. Loh, piye iki? Ini tarik sini. Nah, ini kalau membran sel, ibu gambar di sini, ibu gedein, itu kayak gini bentuknya. Dia tuh kayak korek api menurut ibu. Nanti kamu silakan menganggapnya atau menyamakannya bentuknya dengan apa gitu ya. Ini membran sel kita. Ini pasti ada di buku catatan kamu seharusnya ya. Yang pertama, membran sel kita itu terdiri dari bagian yang bulat-bulat kecil ini. Yang bulat kecil ini disebutnya adalah lipid atau lemak. Nah, kemudian yang panjangnya itu disebutnya adalah fosfat. Karena ada fosfat dan ada lipid, maka satu blok ini namanya apa? Segini. Fosfolipid. Fosfolipid. Ini siapa sih Ian namanya, anak? Ian siapa sih? Ian. Ian siapa ya? Kamu siapa Ian? Coba bersuara lagi. Ya, si Ian diem malahan. Karena dia fosfolipidnya 2, maka disebutnya adalah fosfolipid bilayer. Karena 2. Kalau misalkan yang ini, yang besar, ini disebutnya adalah protein. Nah, ukurannya proteinnya kan bisa menembus kedua sisi, ya. Jadi dia terintegrasi antara atas dan bawah, maka disebutnya adalah protein integral. Karena dia bisa mengintegrasikan dua ini. Terus ada lagi yang kecil tapi bulat juga. Ini juga protein. Tapi disebutnya adalah protein tepi. Kenapa disebut tepi? Karena dia cuma di pinggir. Nama lain tepi itu adalah perifer. Jadi kamu boleh bilang protein tepi, boleh juga bilang protein perifer. Kalau misalkan yang bulat ini, kemudian nanti ibu kasih bulat-bulat atasnya, bulat-bulat kecil kayak gini. Nah, si kecil-kecilnya ini disebutnya adalah rantai karbo. Rantai karbo. Karbo aja kalau misalnya kita udah dipecah-pecah dalam tubuh, nanti dia jadi bagian yang lebih kecil lagi yang kita sebut dengan apa tuh? Karbohidrat tuh kalau misalnya kita kunyah, nanti jadi manis, berarti jadi glukosa gitu ya. Rantai karbo. Kalau satu set ini ibu namain, berarti kamu boleh bilang ini glukosa juga deh biar mudah. Kan bawahnya protein, atasnya glukosa, maka disebutnya adalah glikoprotein. Nah, nanti kalau misalnya si rantainya itu ada di bagian fosfat, di bagian lipidnya maksudnya ya, di sini, maka ini disebutnya satu set. Satu set ini ibu akan sebut dia adalah glikolipid. Jadi tergantung dengan ikatannya ya. Yang perlu kalian ingat adalah yang namanya lipid itu dia pasti takut sama air, bukan takut sama air. Istilahnya apa ya? Dia itu sulit untuk menyerap air, kan minyak ya, dia nggak temenan sama air.
Nah, bagian lipid yang ada di sini, yang ada di membran sel, itu sifatnya adalah hidrofobik. Hidrofobik itu artinya dia menghindari air. Fobik itu fobia, takut. Jadi dia nggak mau deket-deket. Nah, kalau yang satunya lagi fosfat. Kalau fosfat, itu disebutnya adalah hidrofilik. Filik itu artinya suka. Hidro itu air, berarti suka sama air. Dia bisa menyerap air. Protein integral juga sama, bisa menyerap air. Nanti protein integral yang dia bisa menyerap air, bahkan emang jadi jalurnya air, untuk air disebutnya adalah aquaporin. Ada yang disebut aquaporin. Jadi kamu jangan nanya, kalau misalnya membran sel kita itu ada mau selnya mau menerima air, airnya masuknya lewat mana? Kalau misalnya seluruhnya lipid gitu. Kalau seluruhnya lipid terus airnya lewat mana? Sedangkan ditolak mulu sama lipid. Caranya adalah dengan menggunakan protein integral. Namanya adalah aquaporin gitu. Nah, ini nanti digedein aja sama kamu. Ini organel penyusunnya. Sama ya, nggak ada yang beda. Fungsinya membran sel atau membran plasma itu apa? Oh, oke, kolesterol. Iya, kolesterol seperti yang kita makan sebetulnya. Kan ada makanan yang berkolesterol atau enggak. Nah, dia itu biasanya ada di sela-sela. Kolesterol itu lebih ke lipid juga sebetulnya. Tapi lipidnya, posisinya itu ada di daerah-daerah fosfatnya nih. Jadi menumpuk di fosfat gitu. Berarti kalau misalnya seandainya nih, full dia dengan fosfat, si kolesterolnya banyak. Nah, itu akan mengganggu jalannya kerja sel kita tuh, nak. Kenapa gitu? Karena zat-zat yang mau masuk jadi susah. Karena nggak semua zat bisa diterima sama si kolesterol itu. Gitu ya. Nah, sekarang fungsi utamanya membran plasma. Membran plasma itu sebetulnya fungsinya adalah untuk transportasi zat. Jadi kalau kalian kemarin yang sudah praktikum, kok airnya bisa masuk ke kentang? Kok airnya bisa keluar ke kentang? Kenapa? Lewat mana? Lewat yang namanya membran sel atau lewat membran plasma. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah sel, yang paling luarnya ini yang disebut dengan membran sel. Ini misalnya daerah luar sel, ini dalam sel. Yang membatasi antara luar dan dalam itu membran sel. Jadi di sini terdapat banyak transportasi zat. Entah itu dia butuh zat masuk atau dia butuh zat keluar, lewatnya semuanya membran sel. Gitu ya. Pertukaran zat nih, pertukaran zat. Nah, yang selanjutnya itu ada inti sel. Kalau inti sel udah pasti dia untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Dia itu kayak otaknya, mengatur seluruh kegiatan sel. Isinya apa sih inti sel? Isinya itu adalah DNA. DNA-nya yang membawa sifat materi genetik sebenarnya ya. Mengatur atau pusat pengatur, pusat pengendali. Nah, oke. Inti sel nukleus gitu ya, itu terdiri dari yang namanya DNA sama satu lagi nukleoplasma. Plasma itu tadi artinya apa? Plasma. Cairan kan ya? Berarti nukleoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam inti sel. Gunanya buat apa, Bu? Sama, buat memelihara si inti selnya itu. Gitu. Kan tadi isinya plasma itu kan dia berisi nutrisi, air, dan segala macam yang mendukung aktivitas si selnya. Berarti kalau nukleoplasma mendukung aktivitas nukleusnya. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu kalau misalnya ibu gambarin di sebuah sel, biasanya dia itu letaknya adalah di tepinya inti sel. Kayak gini. Nah, tapi ada yang kita sebut dengan retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kalau dia kasar, berarti dia tuh ada bintik-bintiknya. Nah, kayak gini. Ini berarti RE kasar. Kalau yang ini, yang bawah disebutnya adalah RE halus. Kasar tuh karena dia
banyak bintiknya, kalau halus nggak ada. Tapi nanti mereka akan beda fungsi. Kalau yang kasar buat sintesis protein. Titik-titiknya tuh apa sih Bu sebenarnya? Titik-titiknya itu berarti adalah ribosom. Jadi ribosom itu ada dua. Ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom itu ada bebas sama terikat. Kalau bebas berarti dia suka-suka dia berenang di seluruh selnya itu boleh. Kalau bebas itu kayak gitu. Kalau terikat itu berarti dia terikat atau menempel pada retikulum endoplasma. Kalau yang terikat, tribosomnya atau retikulum endoplasma kasar, itu fungsinya untuk sintesis protein. Tapi kalau yang ribosom bebas, sama juga, tapi kalau misalnya RE-nya, RE yang halus, dia biasanya hanya untuk sintesis lipid aja. Intinya gini, yang menyebabkan sintesis protein terjadi itu adalah ribosomnya. Gitu. Bukan RE-nya secara luas ya. Makanya RE kasar bisa untuk sintesis protein karena ada ribosomnya dalamnya. Oke, nanti ada lagi organel yang menjadi copotan dari retikulum endoplasma. Kan kalau kita lihat retikulum endoplasma itu bentuknya lembaran-lembaran. Lembaran gitu. Ada kalanya dia lembarannya itu bisa copot. Kalau lembarannya terlepas, kemudian terpisah kayak gini, ini kita sebutnya namanya adalah badan Golgi. Jadi sebetulnya badan Golgi itu adalah hasil lepasan dari retikulum endoplasma yang halus, terlepas. Gitu. Hey, kayak gini bentuknya ya kurang lebih. Yang selanjutnya adalah ribosom. Tapi sampai sini dipertanyakan dulu tidak? Badan Golgi itu nanti dia untuk sekresi zat. Sekresi zat. Packing barangnya betul. Nanti badan Golgi itu dia bisa menghasilkan kantung-kantung. Kantung-kantung baru atau vesikel baru. Vesikelnya tuh isinya nanti bisa diisi macam-macam. Kemudian vesikelnya luarnya itu pasti membran juga. Membran itu dari mana? Dari lipid nih. Kan yang namanya membran susunan utamanya tadi lipid ya. Nah, lipidnya kenapa nyambung antara badan Golgi sama RE halus dan vesikel yang dihasilkan sama badan Golgi? Karena mereka sama-sama bisa mensintesis lipid atau lemak gitu. Oke. Yang selanjutnya itu adalah ribosom. Ribosom itu kalau misalnya digambar, dia bentuknya titik-titik-titik. Tapi kalau kamu besarkan, ribosom itu kayak gini nih. Ribosom itu kayak, kalau ibu sih bilangnya kayak burger ya, atas dan bawah dan saling melekat. Protein-protein dihasilkannya tuh di ribosom. Jadi bagian yang kayaknya melekat dan bolong ini, disinilah jalur untuk pembentukan yang namanya protein. Nanti dia ada caranya sendiri. Caranya ribosom untuk bekerja itu nanti satu bab sendiri di kelas 12. Namanya adalah bab sintesis protein, cara tubuh menghasilkan protein. Gitu. Ini ribosom ya, jadi fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Secara umum mitokondria buat apa, Bu? Mitokondria itu adalah pabriknya energi. Berarti dia adalah penghasil ATP di sini. Penghasil ATP. Melalui proses yang kita sebut dengan respirasi sel. Nah, jadi kalau ada yang bilang, apa fungsinya mitokondria? Dia jawabnya untuk respirasi sel. Itu betul juga. Kalau ada yang bilang lagi, untuk menghasilkan ATP, itu juga benar. Karena menghasilkan ATP-nya melalui respirasi sel tadi. Gitu ya. Dia bentuknya meliuk-liuk. Jadi kalau digambar tuh dia kayak sosis gitu menurut Ibu. Sosis dikasih mayo gitu. Iya, Mozi, kenapa? Untuk melakukan respirasi yang ada pada sel, itu dia butuh oksigen aja sih sebenarnya, Mozi. Jadi respirasi yang terjadi di mitokondria, itu biasanya dia butuh oksigen.
Makanya disebutnya respirasi aerob, butuh oksigen gitu. Butuh apa aja sebenarnya komponennya banyak ya, tapi yang jelas dia bisa bekerja kalau misalkan ada air sama ada oksigen. Nanti tahap respirasi sel tuh ada banyak tuh. Pertama, kan kalau kita makan ya, kita makan itu kan, misalnya kita makan yang bisa membangun energi itu adalah karbohidrat. Karbohidrat kita dikunyah, nanti jadi gula. Gulanya masuk ke dalam tubuh, diserap sama selnya, gulanya itu melakukan proses pemecahan lagi. Pemecahannya itu sampai jadi yang disebut dengan ATP. Gitu. Tapi pemecahan gula untuk dia jadi ATP itu butuh yang namanya oksigen. Terjadinya di mana? Semua terjadi di mitokondria. Makanya kenapa mitokondria itu disebutnya pabrik energi. Nah, bagian tubuh apa sih, Bu, yang sebenarnya paling membutuhkan energi? Itu jelas otot ya. Karena otot yang menggerakkan semua aktivitas kita. Makanya kenapa mitokondria itu paling banyak di sel otot. Karena dia akan bekerja secara terus-menerus menghasilkan energi yang disimpan di otot untuk dipakai, untuk bergerak. Bergerak tuh artinya banyak ya. Semua bagian tubuh kita tuh pinggirnya tuh pasti ada ototnya. Contoh misal, kamu kedip aja, kenapa bisa kedip? Karena ada otot yang menggerakkan. Jantung kamu bisa dipompa, kenapa? Karena ada ototnya di jantung. Jadi makanya mitokondria tuh ada banyak di otot. Karena dia untuk membantu bekerja gitu. Nah, selanjutnya ada vakuola. Nah, kamu bisa bandingkan di sini ya, vakuolanya antara hewan dan tumbuhan itu ukurannya berbeda. Kalau vakuola tumbuhan lebih besar, vakuola hewan lebih kecil. Terus kalau kamu lihat lagi misalnya, yang satu kalau tumbuhan dia punya dinding sel. Dia bentuknya kotak gitu selnya kelihatannya sama kita. Tapi kalau misalnya hewan itu dia nggak punya dinding sel. Dia paling luar aja membran sel. Nah, itu yang menyebabkan sel tumbuhan kalau digambar manapun dia bentuknya kotak. Entah itu segi 4, segi 6. Dia bisa mempertahankan bentuknya yang kotak terus. Sedangkan kalau sel hewan itu dia kalau digambar bentuknya bisa cenderung tidak beraturan. Kenapa? Karena dia tidak punya penyangga untuk mempertahankan bentuk. Jadi yang mempertahankan bentuk sel itu adalah dindingnya di luar gitu. Oke, balik lagi ke vakuola ya. Kalau vakuola fungsinya buat apa? Menyimpan hasil fotosintesis, menyimpan pigmen tumbuhan. Makanya tumbuhan itu warnanya bisa terekspresi dengan banyak. Kemudian apalagi? Menyimpan cadangan makanan dan seterusnya gitu ya. Kalau vakuola hewan dia cenderung kecil karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi tidak banyak cadangan makanan yang ditaruh di sana. Mostly langsung dipakai buat bekerja. Kalau tumbuhan kebalik. Tumbuhan itu pemasok. Pemasok terus. Nah ini yang tadi ditanyakan Mozi. Terus badan Golgi buat apa, Bu Nisa? Nah, kita lihat di sini. Badan Golgi itu sebetulnya secara bentuk, dia itu bentuknya mirip sama retikulum endoplasma yang halus. Nah, tadi kalau RE yang halus, itu dia secara fungsinya adalah untuk sintesis lipid atau mensintesis lemak. Kita lihat di sini badan Golgi. Badan Golgi itu kalau dia ada di sel, dia bisa membentuk bulat-bulatan yang kayak gini nih. Bulat-bulat ya, itu ibu sebutnya namanya adalah vesicle atau vesikula. Nah, si vesikula ini kalau ibu perbesar lagi, mana ya? Vesikula itu kan bentuknya kantong ya, tapi kantongnya tuh sebenarnya gini. Kebayang nggak tuh kamu? Apa ini kira-kira? Kayak membran yang tadi kan? Membran sel tadi kan? Nah, kantungnya itu ada yang namanya lipidnya. Lipidnya tuh dari sini. Terus dia membentuk kantung. Jadi strukturnya vesikula tuh kayak gini. Kalau digambar mah ya dia akan bulat aja. Kalau diperbesar kayak yang ada di
sini gitu. Kantungnya buat apa, Bu? Kantungnya itu dilakukan atau dihasilkan ya adalah untuk mentransfer zat gitu. Jadi kantung atau vesikel ini bisa berisi hormon, bisa berisi apalagi misalnya protein dan lain sebagainya yang mau ditransfer keluar sel atau dimasukin ke dalam sel. Kenapa? Iya, bisa. Kan dia bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan kan vesikelnya ini. Kalau vesikel dikeluarkan, isinya juga bisa hasil sisa metabolismenya. Oh, udah nggak butuh nih zat ini, buang. Tapi cara pembuangannya itu adalah dengan vesikel ini. Gitu. Nanti ada tuh kita belajar mekanisme membuang zatnya namanya apa. Kalau keluar dan butuh energi, namanya adalah apa? Eksositosis gitu misalnya. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya badan Golgi kalau diartikan fungsinya adalah untuk membentuk vesikel untuk sekresi atau ekskresi zat. Buang sisa metabolisme atau mengeluarkan zat-zat seperti enzim, hormon, dan seterusnya. Gitu. Itu badan Golgi. Kemudian ada lisosom. Kalau lisosom ini untuk pencernaan intraseluler ya. Intraseluler biasanya banyak terdapat di sel darah. Sel darahnya ini adalah sel darah putih ya. Oke, isinya tuh dalamnya ada enzim untuk bisa memecah atau merusak makromolekul yang dianggap berbahaya. Bisa juga kayak gitu. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena punya enzim hidrolitik atau asam hidrolase. Fungsinya untuk endositosis, autofagi, atau fagositosis. Jadi misal begini, ada sebuah sel, ada lisosom di dalamnya. Nah, ini inti selnya ya. Kemudian ada bakteri nih yang masuk ke dalam selnya. Ada bakteri kayak gini misalnya. Nah, bakterinya nanti akan dimakan sama si lisosom. Dimakan. Ini lisosomnya ya. Dimakan sama lisosom kemudian dihancurkan. Kenapa bisa menghancurkan? Karena punya asam hidrolase. Kalau misalkan ini ada bakteri, dia masuk, set, udahlah hancur dia. Gitu. Yang biasanya banyak terdapat di mana, Bu? Di sel darah putih. Karena sel darah putih yang berperan untuk melawan infeksi. Gitu ya. Kemudian ada lagi, dua lagi. Ada plastida dan sentrosom. Kalau plastida itu mungkin kamu kenalnya istilahnya namanya kloroplas ya. Kalau plastida itu sebetulnya ada 3. Ada kloroplas, kromoplas, sama leukoplas. Fungsinya sama-sama buat kayak kloroplas, sama-sama buat fotosintesis. Hanya saja yang membedakan itu berarti pigmennya. Kalau misalnya pigmennya warna hijau berarti kloroplas. Kalau pigmennya warna oranye itu berarti kromoplas. Kalau tidak berpigmen warnanya samar, pucat, itu disebutnya adalah leukoplas gitu. Berdasarkan warna pigmen aja. Ini strukturnya plastida. Ada yang namanya bulat-bulat kayak koin. Ini disebutnya adalah membran tilakoid. Membran tilakoid gitu. Kalau satu tumpuk kayak gini disebutnya granum. Kalau tumpukannya banyak, grana. Gitu. Ini buat reaksi fotosintesis. Berarti ini adanya di sel tumbuhan aja ya. Nah, kalau yang satunya lagi, adanya di sel hewan. Adalah yang kita sebut dengan sentrosom. Sentrosom itu berarti ada 2. Kalau sentriol satu-satu. Nah, nanti kalau kamu belajar pembelahan sel, fungsinya si sentriol adalah untuk membentuk bidang pembelahan. Kayak gini. Kan kita kalau mungkin yang kelasnya udah sampai bab pembelahan sel gitu ya. Di ujung-ujung atas dan bawah,
Ini adalah sentriolnya. Dia sebagai pusat pembelahan sel. Iya, benar. Nanti dia masing-masing sentriol akan menjulurkan benang spindel. Ini benang spindelnya di pembelahan sel. Benang spindel. Udah deh, jadilah dia membelah. Udah, terima kasih. Struktur sel. Ada yang mau ditanya? Kamu bisa kok baca sendiri, Nak, dari PPT Ibu ini. Kemudian kalau ada istilah yang kamu, aduh, istilahnya kok kayaknya aku baru dan bingung ya ini apaan. Boleh, nanti di searching kayak gitu aja. Kalau ada yang bingung, tanyain lagi. Begitu. Ada pertanyaan? Udah paham ya struktur sel? Kalau sudah, boleh react kalau begitu. Atifa udah, Muska udah, Mozi udah, Farzan udah. Yang lain udah paham belum? Manda udah, King Nastar udah. Kerin, Ian, Renjiro, gimana? Oke? Kerin oke. Ian. Farel, mana Farel? Oh, Farel udah. Oke deh. Ya sudah, kalau begitu Ibu lanjut ya. Satu lagi. Satu tapi ini susah nggak sih? Ibu juga nggak tahu ya kalian udah paham apa belum nih yang masalah ini. Tapi Ibu berharapnya sih udah paham karena sudah praktikum. Hmm, ini udah dicoret-coret lah sudah. Masuk berarti ya. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme transportasi Z ya. Yang tadi Ibu bilang, yang namanya sebuah sel, walaupun dia kecil-kecil, tapi dia tetap aja butuh makan, butuh keluarin sisa metabolisme, butuh ngapa-ngapain gitu. Kalau dia butuh sesuatu, maka harus ada yang dimasukin gitu. Masuknya lewat mana? Mekanismenya apa? Itu yang kita sebut dengan transportasi. Ya, lewat mana transportasinya? Pasti lewat membran. Membran sel dulu. Misal ini adalah sebuah sel. Pakai ini aja. Misal ibu punya sebuah sel. Set gitu ya. Si sel ini butuh air. Airnya ada di luar nih H2O-nya. H2O butuh masuk. Caranya masuk adalah pasti lewat si membrannya sel dulu, membran sel. Jadi ini dimasukin set. Nah, kalau digambarin membran sel, strukturnya kayak tadi. Berarti kalau air mau lewat, pakai apa tadi? Masih inget gak? Air mau lewat pakai apa? Kan nggak bisa pakai lipidnya. Supermeable ya? Bukan. Semi permeable. Oh, Itu bukan. sifat membran selnya ya. Proteinnya namanya apa? Ada tuh protein khusus air. Masih inget gak? Tadi aquaporin. Aquaporin ya. Aquafer. Nggak ada aquafer. Adanya perifer. Protein perifer. Aquaforin. Apa? Aquaporin. Betul. Aquaporin. Nggak apa-apa salah. Kan belajar. Nanti Tulisannya kalau gimana Bu Aquaporin? aquaporin biasa aja. Aquaporin. PORIN. Iya. Ini Ibu share screen kelihatan nggak sih? Belum. Oh, belum. Masya Allah. Astagfirullah.
Tunggu. Sekarang kelihatan? Nah, ini nulisnya kayak gini, Gev. Aquaporin. Gitu. Bisa sih sebetulnya lewat protein, tapi ada protein khusus air gitu. Bisa kali dia lewat protein lain bisa. Gitu. Oke, gitu ya. Tapi kan protein biasa bisa air, bisa zat yang lain juga. Nah, kita ke transportasi zat. Transportasi zat itu ada yang namanya transport pasif dan transport aktif. Bedanya apa? Kalau pasif berarti dia tidak perlu energi dalam proses transportasinya. Mudah untuk kita kayak mentransfernya, nggak butuh energi. Itu pasif, tidak butuh energi. Kalau misalnya transport aktif, dia berarti butuh energi. Bedanya itu. Oke, kalau pasif nanti apa saja? Yang pertama, pasif itu ada Difusi. difusi. Difusi aja ada dua ya, ada difusi sederhana, Sama transpolipid terfasilitasi. betul, sama difusi terfasilitasi. Kalau terfasilitasi berarti difasilitasi sama protein. Satu lagi namanya adalah osmosis, gitu ya. Nah, yang selanjutnya transport aktif. Kalau aktif nanti contoh-contohnya ada apa aja nih? Endositosis ya. Endositosis, kemudian eksositosis, sama satu lagi apa? Pompa ion. Ini kamu udah ngerjain LKPD-nya kan ya? Yang ini udah ada LKPD-nya yang buat praktikum juga. Nah, ini contoh transport pasif dan aktif nanti ya. Yang pertama dari difusi dulu ya. Difusi itu apa sih, Bu? Difusi itu sebetulnya adalah perpindahan zat terlarut ya, dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah. Jadi kamu harus bisa bedain lah konsep difusi dan osmosis. Kamu paling tidak kamu hafalkan dulu deh kalau belum bisa memahami. Hafalin dulu definisinya. Kalau difusi itu adalah yang berpindah zat terlarut ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Tapi kalau osmosis kebalikannya. Perpindahan pelarutnya dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi rendah dan tinggi itu bagaimana sih, Bu? Konsentrasi rendah dan tinggi itu gini, siapa yang lebih pekat? Yang lebih pekat berarti yang konsentrasinya lebih tinggi. Misalkan ada air, dikasih gula sama air biasa, berarti yang lebih pekat kan air gula ya. Itu berarti air gula sebagai larutan yang konsentrasinya tinggi. Kalau misalnya air biasanya, berarti yang konsentrasinya rendah gitu. Istilah rendah tinggi, itu nanti kamu biasanya pakainya hiper dan hipo. Kalau airnya konsentrasinya tinggi, berarti hiper. Kalau airnya konsentrasinya rendah, berarti hipo. Gitu. Nah, yang pertama, itu difusi dulu. Ada yang namanya difusi sederhana. Kalau difusi sederhana, itu artinya adalah perpindahan zat terlarut dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Difusi sederhana itu contohnya kayak kalau di kehidupan sehari-hari ya, di luar dari tubuh kita atau di luar dari sel, itu kayak kemarin yang pas waktu kamu praktikum. Ada air, udah pada praktikum kan ya? Sama misalnya ada tinta. Tinta sama air, mana yang konsentrasinya lebih tinggi? Tinta. Tinta. Maka tinta disebutnya ini adalah hipertonik. Hipertonik. Betul. Tintanya ini sebagai yang hipertonik. Kalau misalnya airnya jadi hipotonik. Nah, tinta dimasukin ke air. Pertamanya, tintanya tuh kayak misalnya terpusat di tengah. Tapi dia lama-lama jadi menyebar tintanya.
Berarti ini terjadi proses penyebaran. Itu namanya difusi sederhana. Ada perpindahan zat terlarut dari yang hipertonik ke hipotonik. Atau dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Namain zat terlarut dan pelarut tuh gimana, Bu? Gitu. Terlarut itu berarti zatnya yang mau dilarutin. Tapi kalau pelarut tuh udah pasti air. Gitu ya. Ada yang masih bingung nggak? Ibu mau nanya. Kan tadi kan katanya osmosis itu kan dari zat rendah, maksudnya konsentrasi rendah ke tinggi toh. Nah, itu apa namanya, yang bisa dikatakan osmosis itu selama apa namanya, kayak kayak ada kentang, misalkan objek atau objek yang ada di air garam, pokoknya selama airnya itu ada kayak habis dilarutin sesuatu, itu baru osmosis gitu ya. Osmosis itu artinya airnya yang pindah. Kalau difusi itu zat-zat kecuali air. Paham nggak, Gev? Misal, pertanyaan Ibu gini dulu deh. Ibu contoh. Kalau Ibu punya tinta sama air, tintanya pindah ke air. Itu namanya difusi atau osmosis? Osmosis. Nah, Oh, difusi. difusi. Tinta kan bukan airnya kan, tapi zat terlarutnya kan. Iya. Masuk ke air. Nah, itu namanya adalah difusi. Contoh lagi misal, yang mau berpindah itu adalah oksigen. Dia difusi atau osmosis? Yang berpindah oksigen, bukan airnya. Bukan airnya. Osmosis. Coba balik lagi ke sini. Osmosis itu hanya air yang pindah. Kalau difusi, zat kecuali air yang pindah. Gimana? Ya, oke. Paham. Coba jawab dulu pertanyaan Ibu. Kalau oksigen yang mau pindah, misalnya kita kan punya paru-paru nih. Oksigen kita hirup masuk ke dalam paru-paru. Nah, di paru-paru tuh ada alveolus nih. Alveolus, tau kan alveolus ya? Ya, Nak ya? Ya, Alveolus. Ini misalkan ada oksigen nih dari luar. Dia mau masuk. Ini namanya osmosis apa difusi? difusi. Difusi. Kenapa difusi, Gev? Karena intinya dia tuh kan udaranya kan masuk ke paru-paru ya. Kan di paru-parunya ada kayak apa? Alveolus. Anggap alveolus itu air lah, anggap gitu ya. Itu nanti kan dia kan masuk ke alveolus, jadinya kan nyebar di situ. Betul. Nah, poinnya tuh sebenarnya gini. Ada oksigen ini adalah zat terlarutnya. Lihat tadi, Ibu. Oke, mari kita lanjut. Nah, tadi oke, sampai sini kayaknya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu? Oke. Nah, balik lagi ya. Cara membedakannya osmosis dan difusi, dia tuh sama-sama nggak pakai energi ya. Kalau osmosis itu air yang pindah, kalau difusi itu zat selain air yang pindah. Jadi misalnya seandainya ada gula yang pindah tanpa energi dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka itu disebutnya difusi karena yang pindah adalah apa tadi? Gula gitu. Kalau air yang pindah itu namanya osmosis. Jadi kamu bedanya dari itu aja mudahnya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Hap. Ini. Difusi itu ada 2 jenis. Ada difusi biasa atau difusi yang kita sebut difusi sederhana. Sama satu lagi difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Ya. Kalau difusi sederhana itu berarti zatnya bisa langsung masuk. Masuk aja plung 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 plung. Nah, kalau difusi terbantu itu berarti difusinya dia butuh saluran khusus untuk membantu dia lewat. Tapi dia tetap gak butuh energi. Jadi salurannya bisa terbuka terus atau bisa terbuka secara otomatis sesuai dengan ada tidaknya dorongan dari luar. Nah, difusi itu kan yang berpindah adalah zat terlarutnya. Jadi yang warna ungu sama warna oranye dan biru ini adalah zat terlarut.
Katakanlah yang biru-biru, yang ungu-ungu ini deh, ini adalah oksigen, bisa langsung masuk. Ini misalnya apa? Misalnya glukosa, Bu. Ini glukosa. Dia punya saluran khusus, nih dua nih glukosa gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan, bagian yang atas, ini konsentrasinya tinggi. Ibu taunya dari mana itu konsentrasinya tinggi? Kita lihat aja dari gambarnya ya. Ada banyak bintik-bintiknya, berarti konsentrasinya tinggi, konsentrasi zatnya. Kalau yang bawah, ini konsentrasinya rendah. Kenapa rendah? Karena lebih sedikit dari gambar gitu kan ya. Kalau difusi tadi pengertiannya, perpindahan zat terlarut yang bulat-bulat ini dari konsentrasi yang tinggi ke rendah, makanya disebut difusi. Kalau yang terbantu, difusi yang terbantu berarti yang sebelah kanan kita ya ini. Ada yang berupa saluran perbantuannya, ada yang berupa protein carrier. Kalau saluran tuh kayak gini. Ini disebutnya protein channel. Ini yang ini nih. Kalau yang satunya lagi disebutnya adalah protein carrier. Pembawa, jadi dia bisa membuka menutup. Kalau pas dia lagi membuka, tuh berarti gambarnya kayak, gimana ibu gambarnya? Gini kah? Gitu. Ya, kayak gini. Nah, dia membuka, nanti ngambil zat, atasnya kemudian ditutup, dikeluarin kayak gini. Gitu ya. Itu difusi. Difusi ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya? Oke, berarti difusi itu pengertiannya perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ada difusi sederhana sama difusi terbantu. Kalau yang ada di membran sel bisa dua, bisa difusi sederhana, bisa difusi terbantu. Tapi kalau contoh-contoh yang dilakukan di sekitar kita, itu adalah difusi sederhana. Contoh dari difusi sederhana apa sih, Bu? Contohnya, satu, masukin tinta ke air. Tinta ke air. Tinta ke air ini tintanya bisa diganti macam-macam ya. Entah itu bisa kamu ganti sirup, bisa diganti apa lagi misalnya. Kopi, bisa diganti teh, dan seterusnya. Terus misalnya kamu pakai parfum. Konsentrasi parfum dari botol sama konsentrasi ruangan, ruangannya tadinya nggak wangi. Kalau parfumnya konsentrasinya tinggi jadi wangi. Kamu semprot, serut, ada perpindahan dari parfum ke ruangan. Ada perpindahan dari konsentrasi parfum ke tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang konsentrasi wanginya lebih rendah. Itu masuknya juga difusi sederhana. Pakai aerosol. Ah, ada oksigen. Oksigen bisa langsung pindah, nak. Yang nggak sederhana, yang terbantu. Yang terbantu biasanya yang zatnya ukuran molekulnya lebih besar. Jadi dia masuknya tuh pakai saluran khusus, kayak glukosa, sukrosa, fruktosa. Itu kalau dia mau masuk ke dalam sel, dia biasanya butuh protein khusus. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kayak kalau misalnya kita menghirup oksigen, itu masuknya difusi tuh, sederhana dia. Walaupun di dalam sel dan lewat membran ya. Karena dia nggak butuh saluran khusus gitu. Contohnya apalagi yang difusi sederhana? Banyak sebetulnya. Kalau sederhana itu artinya gini, berarti kalau didefinisikan dari gambar Mozi, dia bisa langsung menembus lapisan fosfolipid tanpa bantuan protein. Gitu ya. Jeff, mental nak suaranya. Matiin dulu ya. Nah, oke. Contohnya misalnya yang sederhana itu oksigen. Kemudian karbon dioksida. Apalagi misalnya hormon kortisol tuh kecil. Hormon kortisol atau hormon-hormon yang larut dalam lemak ya. Kayak kortisol, kemudian estrogen. Nah, itu secara sederhana. Kenapa dia harus larut sama lemak? Kan dia nanti langsung, ini kan lemak nih yang bulat-bulat. Berarti dia bisa langsung larut sama lemak kayak gitu.
Kalau misalnya difusi terfasilitasi, itu biasanya kan dibantu sama protein. Berarti dia zat-zat yang tidak bisa langsung menembus inti dari si lipid ini. Lipidnya kan tadi bersifat hidrofobik ya. Kemudian dia butuh protein channel atau saluran khusus supaya lebih mudah. Contohnya misalnya zat-zat apa yang dibawa, yang Ibu contohin tadi, glukosa, kemudian dia juga fruktosa, kayak gitu. Terus H2O nih, air kalau mau lewat. Air yang dibutuhkan sama sel, airnya banyak dari luar masuk ke dalam, itu dia pakai protein yang disebut aquaporin kan, kayak gitu. Itu bisa. Sudah deh. Oke, lanjut ya ke osmosis. Nah, ini yang krusial. Ini kamu sering-sering salah nih. Osmosis. Nah, osmosis yang berpindah sekarang pelarutnya dan osmosis itu pakai membran semi-permeable. Membran semi-permeable. Contohnya membran semi-permeable itu artinya apa sih, Bu? Semi-permeable itu nama lainnya adalah selective permeable. Hanya zat-zat tertentu yang diizinkan gitu artinya. Dia pakai membran, berarti pasti pakai membran. Kalau difusi tadi kan ada yang disebut difusi sederhana tuh dia nggak pakai membran. Kalau osmosis dia pasti pakai membran. Kemudian yang berpindah lewat membrannya itu adalah pelarut dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Itu yang namanya osmosis. Ya. Oke, contohnya bagaimana Bu Anissa? Contohnya tuh yang kayak kamu kegiatan praktikum. Misalnya ibu punya kentang. Kentang ini kan sel tumbuhan ya. Ibu taruh di air, ibu taruh di air garam. Ini air garam atau larutan garam. Ada sebuah kentang. Sebuah kentang ini udah ada airnya belum sih isinya? Kentang itu bisa padat ada airnya nggak sih? Ada, ini ada airnya ya. Ada airnya juga. Nah, ini larutan garam. Air garam sama air di kentang kira-kira konsentrasinya tinggian mana? Iya, garam. Ini berarti yang sifatnya hipertonik, yang ini ya. Ini yang sifatnya hipertonik. Yang ini yang sifatnya adalah hipotonik, si airnya. Hipotonik kok hipotik. Tonik. Nah, kalau menurut konsep osmosis, kan yang berpindah kan airnya ya. Berarti yang berpindah antara air dari luar sama air dari dalam kentang gitu. Kemudian dari yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Yang lebih rendah itu kan air. Yang lebih tinggi itu kan si garam. Berarti nanti air dari kentangnya dia akan keluar. Menuju ke air garam. Ini H2O-nya keluar. Akibatnya apa nanti sama kentangnya? Kentangnya nanti berarti kentangnya bisa susut ukurannya. Susut ukurannya. Jadi kalau kamu kemarin praktikum, kemudian apa lagi? Mendapatkan hasil kentangnya susut dan lembek. Lembek tuh dalam arti dia jadi kayak apa tuh namanya ya? Koyor-koyor gitu ya. Nggak keras lagi. Kenapa? Karena airnya keluar. Gitu. Susut airnya keluar. Itu disebutnya sama dengan kita nyebutnya namanya adalah plasmolisis. Plasmolisis. Membran plasmanya airnya keluar. Nih kalau digambarin. Oke, tapi bentuk kentangnya tetap kotak, Bu Anissa. Iya, betul. Bentuk kentangnya tetap kotak. Kenapa tetap kotak? Karena sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel yang sifatnya keras. Yang rusak apanya berarti? Yang rusak atau yang susut hanya membrannya saja. Membran selnya aja yang susut. Disebutnya adalah plasmolisis. Plasmolisis, ya. Nanti dia beda. Nah, kalau ditaruh di hewan, hewan kan dia nggak punya ini ya, nggak punya dinding sel. Karena dia nggak punya dinding sel, jadi dia nyusut aja semua. Kalau ini tuh dia bisa bertahan, sebenarnya membran plasmanya nyusut nih.
ya kan? Tapi bentuknya bisa tetap karena pinggirnya tetap ada penopangnya. Nah, kalau sel hewan susut habis airnya, dia jadi kecil, mengecil selnya. Ini disebutnya namanya adalah krenasi. Jadi menyusutnya sel hewan karena diletakkan di lingkungan yang sifatnya hipertonik. Nah, Ibu langsung ke gambar sini deh kalau gitu. Ini ada sel hewan sama ada sel tumbuhan. Ada sel hewan sama sel tumbuhan. Yang pertama dari sel hewan dulu. Ibu mengkondisikan sel hewan di tempat yang berbeda, di ketiga tempat yang berbeda. Ada yang di tempat larutan hipotonik atau larutan yang konsentrasinya rendah. Ini berarti konsentrasi rendah ya. Konsentrasi lebih rendah dari sel hewannya gitu ya. Kalau yang ini isotonik, yang konsentrasinya dibuat sama dengan yang ada di dalam sel hewan. Yang satunya lagi hipertonik, berarti yang lebih tinggi. Misalnya contohnya air garam, gitu, misal. Nah, kalau misalnya di sel yang ditaruh di konsentrasinya rendah atau hipotonik, berarti yang akan berpindah kan air dari luar masuk ke dalam gitu ya. Kalau misalnya air dari luar masuk ke dalam, selnya nanti jadi kepenuhan airnya. Karena dia nggak punya dinding sel untuk mempertahankan bentuknya, maka nanti lama-lama akan pecah. Atau disebutnya adalah lisis. Pecah, rusak selnya. Nah, yang kedua, normal. Normal aja ya, maksudnya tidak akan ada perubahan. Nah, yang krusial tuh yang ini nih, yang hipertonik. Kalau misalnya ibu punya sel hewan, ditaruh di lingkungan yang bergaram gitu ya, atau dia konsentrasinya tinggi, maka air dari dalam selnya itu akan keluar, menghampiri yang konsentrasinya lebih tinggi kan. Kalau kayak gitu berarti air dalam selnya berkurang. Karena dia berkurang dan susut, disebutnya adalah krenasi. Gitu ya. Nah, kalau di sel tumbuhan, beda lagi. Di sel tumbuhan, coba kita lihat sama-sama. Sel tumbuhan yang harus jadi kunci adalah sel tumbuhan punya dinding sel. Bagaimanapun kondisi dia, maka tubuhnya tetap bisa dipertahankan bentuknya. Nggak ada nggak ada perbedaan kecuali agak gendut sedikit ya gitu ya. Nah, di sini ibu punya sel tumbuhan, katakanlah ini kentang, ibu taruh di larutan yang sifatnya hipotonik atau konsentrasinya lebih rendah dari dia. Contohnya misalnya air biasa deh. Air biasa sama air di dalam kentang itu lebih tinggi air dalam kentang konsentrasi zatnya gitu. Kemudian berpindah tuh berarti kalau misalnya sel tumbuhan ditaruh di air biasa, maka nanti airnya akan masuk. Set, H2O-nya masuk. Karena H2O-nya masuk, berarti selnya nanti kan menggendut. Sama nih, sama yang hewan, menggendut juga. Bedanya apa? Sebenarnya sel tumbuhan tuh juga mau pecah, tapi dia nggak bisa pecah. Kenapa nggak bisa pecah? Karena punya dinding sel. Jadi dia menggendut aja atau ukurannya bertambah aja. Maka itu disebutnya adalah turgid. Turgid itu ketika air masuk dan menyebabkan sel tumbuhan bertambah ukuran. Karena diletakkan di lingkungan yang sifatnya hipotonik. Kalau yang isotonik sama ya, maksudnya dia akan normal-normal aja. Sekarang kita lihat yang hipertonik. Kalau yang hipertonik, yang tadi kita contohin di air garam. Karena air dalam kentang keluar menuju ke air garam, berarti ukuran membran plasmanya susut. Tapi sayangnya dia punya dinding sel, jadi bentuknya tetap bertahan. Kalau seperti itu namanya adalah plasmolisis. Yang lisis, yang rusak gitu ya, hanya membran plasmanya aja, tapi dinding selnya tidak. Oke, gitu ya. Kalau apa nih? Oh, kalau sama air biasa, konsentrasinya tinggian di dalam sel darah merah. Isinya, semua sel kita tuh kan ada nutrisinya ya, Nak ya. Ada nutrisinya, ada nutrisinya. Jadi kalau misalnya kamu perbandingannya dengan air biasa, jelas konsentrasinya pasti besaran yang ada dalam sel.
Tapi kalau yang air yang dibuat sengaja berkonsentrasi, berarti kan konsentrasinya bisa kita atur tuh. Nah, itu bisa berubah. Gini, bisa juga misalnya kita lakukan di sel apa misalnya ya? Sel tumbuhan. Kamu punya sel tumbuhan nih, misalnya kentang. Kamu taruh di air garam, tapi garamnya tuh sedikit banget. Sedikit banget. Bisa aja nanti tuh sel kamu tuh bertambah ukuran kentangnya. Kenapa? Karena perbandingannya tetap aja yang di dalam tuh yang lebih gede. Makanya kenapa kita tetap harus memastikan kalau garamnya itu banyak kalau untuk percobaan ya. Biar apa? Biar bisa membandingkan. Kenapa? Karena di dalam kentang, di dalam sel darah merah, itu juga udah ada nutrisinya dalamnya. Udah ada konsentrasinya ya. Gitu. Makanya kalau ada percobaan terus kamu gagal, dianalisisnya begitu. Ya. Oke, itu untuk transfer pasif. Berarti ada difusi dan osmosis ya. Bu Nisa mau nanya. Mohon maaf tadi yang bentar suara saya kecilin dulu. Anu eh, yang sel tumbuhan itu yang paling kanan apa? Yang hipertonik? Plasmolisis. Plasmolisis. Nah, itu tadi itu apa namanya? Kalau misalkan dia begitu kalau misalnya ada airnya itu ada pelarutnya kan? Maksudnya ada pelarutnya gitu. Entah itu di Mm-mm. air garam atau sesuatu. Mm-mm. Oh. Betul. BTW yang flasid itu ya saya tahu itu normal itu sebagai pembeda doang. Iya, ini kalau misalkan kamu dimatiin dulu, Kev. Kalau kamu letakkannya di larutan yang dibuat sama konsentrasinya dengan dalam sel. Ini tuh sebagai pembanding aja sebenarnya. Kalau misalnya tidak ada yang berubah konsentrasinya, dia nggak akan pernah berubah ukuran. Gitu. Atau tidak akan ada bedanya dengan yang sebelumnya. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah transfer aktif. Aktif itu berarti butuh energi ya. Kemudian butuh energi dan biasanya dari rendah ke tinggi. Contohnya ada endositosis dan eksositosis yang pertama. Berarti dia butuh energi ya poinnya. Butuh ada pengikatan ATP dulu gitu. Kalau endo artinya masuk ke dalam. Berarti dia memasukkan suatu zat gitu ya ke dalam sel dengan cara membentuk vesikel. Kata kuncinya tuh ada vesikulanya. Set ini adalah vesikula. Vesikulanya terbentuknya dari mana, Bu? Dari membran selnya. Jadi kan kita punya sel. Tapi ketika ada suatu zat, nanti si membran sel itu dia bisa mengendur kayak gini. Set, biar zatnya masuk. Terus di dalam sel dimasukin. Berarti zat yang mau dimasukin, zat atau misalnya bakteri misalnya, itu nanti terperangkap dalam vesikelnya. Gitu. Itu namanya endositosis. Nah, pembentukan vesikelnya itu butuh energi. Makanya dia masuk ke transport aktif. Endositosis itu nanti ada mekanismenya. Ada fagositosis sama pinositosis ini yang paling umum. Satu lagi ada endositosis yang diperantarai reseptor ya. Kalau fagositosis itu berarti partikel padat. Padat tuh misalnya bakteri itu padat gitu ya. Kalau pinositosis itu berarti cairan yang mau dimasukin. Bedanya itu aja. Kalau endositosis di perantai reseptor, berarti hanya zat-zat yang sesuai dengan reseptor sel itu yang bisa masuk. Kayak gitu. Tapi yang paling sering dibahas ini, fagositosis sama pino. Contohnya misalnya leukosit memakan bakteri. Kan bakterinya dari luar dimasukin ke dalam. Itu namanya endositosis. Nanti ada kebalikannya. Kebalikannya namanya eksositosis. Kalau ekso berarti keluar. Dari dalam sel keluar sel. Yang tadi kita contohin, kalau misalnya kita punya sel, sel itu bisa menghasilkan sebuah hormon, hormonnya mau ditransfer keluar sel. Misal ini ibu punya sebuah hormon, ini sel penghasil hormon ya. Sel apa? Sel beta deh. Sel beta ini penghasil insulin. Sel beta yang ada di pankreas. Berarti ini sel beta yang di pankreas ya. Dia itu bisa menghasilkan insulin.
Insulin kalau mau dikeluarkan, maka dia dibentuk kantung dulu. Insulinnya ditaruh di dalam kantung. Kemudian nanti dikeluarkan di selnya, dilepas. Kayak gini. Arahnya ke sana. Nah, itu namanya adalah eksositosis. Jadi sama-sama pakai kantung dulu. Adanya kantung. Nama lain kantung tadi vesicle. Contohnya adalah sekresi mukus, sekresi hormon, sekresi enzim, itu pakai eksositosis. Dan yang terakhir, pompa ion. Kalau pompa ion itu untuk menstabilkan kondisi ionik yang ada di sel itu, ya. Biasanya yang ada di ekstraseluler atau di luar sel itu natrium lebih banyak daripada kalium. Nah, kalau misalnya ada natrium yang dimasukkan ke dalam sel, maka harus ada kalium yang dikeluarkan. Mekanisme tubuh kita tuh kayak gitu. Jadi cara menyeimbangkan ion adalah ada yang masuk dan keluar. Tapi kalau misalnya ionik itu dia butuh ion bukan butuh ATP untuk mengaktifkan si proteinnya ini. Proteinnya kan dia kebuka ketutup ya. Cara ngaktifinnya adalah butuh ATP. ATP itu energi, makanya dia masuknya transfer aktif. ATP-nya dipakai buat membuka dan menutup protein yang bisa dilalui sama Na dan K. Biasanya kalau misalnya ada Na yang masuk, maka akan ada K yang keluar dan sebaliknya. Nah, caranya adalah pakai ATP gitu. Kalau ada 3 Na yang keluar misalnya, maka harus ada 2 yang masuk K-nya. Kebalikannya lagi nanti. Kalau K-nya mau keluar, maka Na-nya masuk 3. K-nya keluar 2 gitu. Udah sih, itu aja sebenarnya. Ada pertanyaan? Gampang kan? Yang mungkin yang agak susah-susah tuh yang ini nih, yang transport osmosis. Nanti kamu silakan ulang-ulang lagi video ibu ya. Ibu mau nanya. Boleh. Yang betul itu kalau saya pas bimbel di Inten, katanya kalau pompa ion itu kan yang apa ya, di membran selnya itu kan ada kayak yang kebuka kan buat masukin K plus K plusnya itu kan, atau Na plus lah gitu kan, masuk tuh. Nah, Ya. yang betul itu masuknya dari atas terus dikeluarin ke bawah atau gimana? Yang betul. Apanya tuh? Gimana tuh yang betul maksudnya? Soalnya itu kalau di PPT Ibu Hmm. itu saya kurang paham itu kan dari step 1 sampai 6. Kalau yang di Inten itu yang saya pelajarin tuh kayak apa nih namanya? Protein integralnya ya. Itu yang Iya, integral atau carrier. Nah, itu kan em, kalau yang di Inten itu dia tuh kan kayak kebukanya itu kan kebuka ke atas. Nah, terus habis itu NaKa-nya Na plus sama K plusnya itu kan masuk ke situ. Nah, terus habis itu dia keluar lewat bawah gitu. Betul. Intinya yang betul itu eh Kebuka ketutupnya maksudnya. apa, keluar masuknya itu eh, ya nggak jadi deh Bu. Gimana kayak gini ya, Nak. Yang namanya Na dan K itu sebetulnya dia bisa masuk maupun keluar. Tergantung apa? Tergantung zat apa yang mau dipindahkan dan kebutuhan selnya. Ya, sebetulnya yang menentukan transport aktif itu adalah arah dia, bukan sekedar si masuk dan keluarnya zat gitu. Jadi seandainya kalau misalkan kamu belajar ada Na yang masuk atau ada juga Na yang keluar, itu sama saja, tergantung dengan kebutuhan selnya. Yang jadi poin itu sebetulnya adalah terbuka dan menutupnya si protein yang membawa zat yang mau dimasuk dan dikeluarkan itu butuh yang namanya energi atau butuh ATP. ATP-nya tuh nanti dilepas nih. Kan ATP itu singkatannya ya, adenosin trifosfat, punya 3 fosfat. Nah,
Kalau misalnya di transport aktif yang pompa ion, salah satu fosfatnya itu akan digunakan untuk membukakan dan menutup si protein channelnya ini, protein carrier-nya ini. Jadi nanti ATP itu akan dipecah. Jadi ADP plus P. P-nya fosfat ya. Fosfatnya diikat nih, di binding ke protein carrier untuk membuka dan menutupkan si protein carrier-nya. Gitu. Misalnya gini, yang pertama nih kita lihat. Ada Na yang mau dikeluarkan. Kalau Na yang mau dikeluarkan, maka nanti bagian bawah, bagian dalam selnya berarti ya kalau di sini ya. Bagian dalam selnya, di bagian protein carrier dia akan ngebuka. Kemudian Na-nya masuk nih, masuk ke dalam proteinnya. Nah, itu dia butuh apa? Butuh pemecahan ATP untuk menjadi ADP plus P. P-nya, fosfatnya nanti digunakan ketika si Na-nya udah masuk dan mau, dia akan menutup lagi nanti. Menutup terus ngebuka di atas. Ngebuka di atasnya didorong pakai si P ini atau si fosfat. Baru Na-nya bisa keluar. Dan sebaliknya, gitu. Jadi pompa ion itu bisa Na yang masuk, bisa Na keluar. Pokoknya kamu jangan terpatok pada siapa yang masuk dan keluar karena kedua zat itu bisa keluar masuk sel. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah prosesnya butuh yang namanya pemecahan ATP untuk bisa membuka dan menutupkan si protein carrier-nya. Gitu ya. Jadi tidak ada yang salah. Oke, ada pertanyaan lagi? Mm, 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 mm. Ada pertanyaan? Yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kasih jempol dulu, berarti udah ngerti. Hmm, oke. Nah, dan nanti dipelajari lagi ya, PPT Ibu ya. Kemudian catatan-catatan yang ada di sekolah, silakan dipelajari lagi. Ibu kayaknya besok buka lagi, tapi yang buat pembelahan sel. Terus ulangannya sesuai dengan jadwal yang Ibu berikan. Buat yang belum praktikum, kelasnya Mozi saja kalau tidak salah. Praktikumnya hari Selasa, nanti infokan ke teman-temannya, begitu ya. Yang pembelahan sel, Ibu tidak mau ada yang di recording. Ya, jadi besok silakan kasih tahu temennya kalau mau dengar materinya silakan masuk, gitu ya. Oke. Ini hari Senin kan, Bu? Antara Senin dan Minggu nanti Ibu info ya. Mudah-mudahan sih Senin aja sebenarnya. Biar hari belajar. Kalian lebih prefer yang mana tuh, Senin apa Minggu? Nah, itu mah nantilah kita ituin. Nanti Mozi boleh share ke teman-temannya recordingnya untuk belajar. Diingatkan temannya aja ya Mozi untuk belajar. Kalau kalian punya catatan-catatan yang ada di buku kalian, saling berbagi sama temennya. Karena ini kelas 11 itu materi yang krusial di pelajaran manapun. Jadi pasti